teman-teman sekalian, saat ini kita akan masuk pada proses pembelajaran melalui video yang telah saya buat ini. Kiranya juga materi pertama yang akan kita lalui di video pertama ini akan berguna, bermanfaat bagi pembelajaran kita pada mata kuliah metode pendekatan dan teknik pastoral counseling. Tentu pertama-tama teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada mata kuliah ini, inti dari mata kuliah ini yaitu metode pendekatan dan teknik, maka tentu terlebih dahulu kita akan mulai dengan pengantar, ya, pengantar sekaligus bagaimana kita mau memahami tentang pastoral counseling itu seperti apa, dan karena itu pengantar ini akan mendahului kita sebelum kita memulai pada konten-konten yang seharusnya yang sangat penting ya dalam mata kuliah metode pendekatan dan teknik pastoral counseling. Oke. Saat ini saya akan share screen dulu supaya teman-teman sekalian bisa melihat materinya. Saya pastikan materi ini sudah dapat dilihat dengan baik dan karena itu materi pengantar ini ya, yang harus kita pelajari ini adalah jenis pastoral counseling. Jadi pastoral counseling itu juga mempunyai jenis-jenisnya. Dan tentunya saya melihat atau saya mencatat juga atau saya memahami bahwa dalam berpastoral counseling itu kita akan melihat dua jenisnya. Itu jenis yang pertama adalah jenis berdasarkan peranannya. Jadi jenis berdasarkan peranannya. Yang kedua, jenis berdasarkan penanganannya atau berdasarkan pertolongannya. Dua jenis ini memang jenis yang besar. Nanti kita akan lihat bagian-bagian dari jenis berdasarkan peranannya dan juga jenis berdasarkan penanganannya. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk pada bagian A, bagian pertama kita, yaitu jenis berdasarkan peranannya. Jadi, pastoral counseling, jenis pastoral counseling berdasarkan peranannya. Yang pertama ini kita akan melihat pastoral counseling dalam pelayanan di jemaat. Tentunya memang berbicara pastoral counseling itu secara mayoritas orang memahami bahwa pastoral counseling itu peranannya ada di dalam jemaat, dan itu kelihatan yang dilakukan oleh para pendeta, para gembala, pastor, dan juga para pengerja, pelayan gereja yang melakukan tugas-tugas kegembalaan, ya, yang juga kita sebut secara akademis tugas-tugas pastoral counseling. Yang pertama, ya, jadi yang pertama dari bagian tentang pastoral counseling dalam pelayanan di jemaat ini adalah kita melihat istilah pendampingan pastoralia atau penggembalaan. Jadi pendampingan pastoralia atau penggembalaan. Jadi menurut M. Bonstorm ya dalam bukunya Penggembalaan, dia melihat bahwa kenapa dilakukan penggembalaan, ya, kenapa dilakukan pendampingan pastoralia? Alasannya karena Yesus Kristus merupakan Sang Gembala yang agung. Jadi sebenarnya Yesus Kristus itu dialah yang menjadi pemberi mandat, ya, yang memberikan mandat untuk melakukan pelayanan pendampingan pastoralia. Karena dia adalah Sang Gembala yang agung. Kemudian yang kedua, bagian B atau yang kedua,
bahwa semua anggota jemaat merupakan gembala-gembala. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana caranya anggota jemaat ini juga disebut gembala-gembala padahal kita melihat bahwa memang anggota jemaat itu adalah domba-domba. Yang ini kan seperti itu. Anggota jemaat itu adalah domba-domba. Tapi yang dimaksudkan oleh Bonstorm ini adalah semua anggota jemaat merupakan gembala. Kenapa? Karena memang gembala-gembala itu berasal dari anggota jemaat yang memberi diri untuk menjadi gembala, gitu. Tetapi anggota jemaat biasa juga dapat menjadi gembala-gembala bagi teman-teman mereka atau anggota jemaat yang lain. Misalnya seorang ayah bisa menjadi gembala buat ibu dan anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya seorang ibu dan juga seorang sahabat bisa menjadi gembala bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, tentunya ada proses yang harus dilewati, yang harus dijalani oleh orang tersebut. Yang ketiga, majelis jemaat sebagai gembala khusus dalam jemaat. Tentunya ya sangat benar ya. Dalam gereja-gereja misalnya gereja mainstream ya, itu majelis yang disebut sebagai majelis jemaat itu adalah pendeta, penatua, diaken atau syemasi. Ya, tentunya. Dan karena itu di sini dikatakan bahwa majelis jemaat, walaupun memang majelis jemaat selain pendeta itu memang mereka dapat disebut sebagai gembala khusus. Kenapa disebut sebagai gembala khusus? Karena memang mereka diberikan tanggung jawab khusus dalam keterpanggilan mereka untuk menjadi pelayan Tuhan, dan kegiatan-kegiatan pelayanan di jemaat yang mereka lakukan itu sebenarnya merupakan pelayanan penggembalaan. Kemudian yang keempat, bahwa pendeta atau gembala sebagai gembala penuh waktu. Nah, ini bedanya dengan majelis jemaat. Kalau majelis jemaat itu sebagai gembala khusus, kemudian pendeta gembala sebagai gembala penuh waktu. Karena memang menjadi pendeta atau gembala itu panggilan tapi punya komitmen. Komitmennya adalah dia harus menyediakan waktunya secara penuh untuk melakukan tugas-tugas penggembalaan. Kemudian teman-teman sekalian, kita melihat bagian yang kedua ya dari pastoral counseling dalam pelayanan jemaat. Bagian yang kedua adalah kita mengenal dengan istilah perkunjungan pastoral. Ya, tadi penggembalaan atau pendampingan pastoralia ya tadi atau penggembalaan. Dan yang kedua ini adalah kunjungan pastoral atau dengan istilah yang lain yaitu perlawatan. Kita kan kadang-kala mendengarkan istilah perlawatan gitu. Yang berhubungan dengan perkunjungan pastoral ini ya, jadi sebenarnya perkunjungan pastoral ini kegiatannya itu berbeda dengan yang pertama tadi. Memang di sini saya menjelaskan tentang istilah-istilah yang dimaksud itu supaya memang kita tidak salah memahami mana yang disebut dengan pendampingan pastoralia, mana yang disebut dengan perkunjungan pastoral atau perlawatan gitu. Perkunjungan pastoral adalah implementasi dari perintah Tuhan Yesus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 ya itu sangat jelas dijelaskan ya. Jadi perlu dilakukan perlawatan karena memang perintah. Yesus memerintahkan ya kepada para murid dan juga kepada pembaca dan kita semua orang yang percaya kepadanya bahwa ya pergilah gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ada aksi yang harus kita lakukan, yang kita tidak tinggal diam di suatu tempat, tetapi kita melakukan perkunjungan lawatan atau perkunjungan pastoral. Nah, yang kedua, perkunjungan pastoral adalah aksi praksis pelayanan yang proaktif. Nah, itu tadi. Jadi kita tidak tinggal diam di pastori dan menjadi pastori sentris atau pendeta sentris. Seakan-akan pastori itu menjadi pusat spiritualitas begitu dalam sebuah jemaat. Semua datang ke pastori. Untuk perlawatan ini kita turun ya, kita tidak tinggal di pastori, tapi bagaimana kita melakukan perkunjungan itu sebagai aksi praksis dalam pelayanan yang proaktif.
Dan kemudian yang ketiga adalah perkunjungan pastoral adalah kegiatan untuk turun ke bawah, menemui jemaat. Nah, ini penting. Perkunjungan pastoral adalah kegiatan turun ke bawah. Teman-teman sekalian, memang di jemaat itu ya peranan-peranan yang kadangkala selalu menjadi peranan para pendeta, yaitu naik mimbar misalnya, pimpin ibadah minggu, ibadah kolom, ibadah syukuran, itu biasanya seperti itu ya kelihatannya pelayanan seperti itu, pelayanan mimbar saja. Teman-teman, sebenarnya Yesus tidak memerintahkan para murid untuk naik mimbar gitu, untuk khotbah, tapi sebenarnya Yesus perintahkan para murid untuk menggembalakan domba-domba. Sebenarnya Yesus sudah memberi teladan itu, ya, menggembalakan domba-domba, dan dia sendiri menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya perkunjungan pastoral, ya, itu sebenarnya kegiatan bagaimana kita menemui jemaat, bagaimana kita memperhatikan jemaat. Itu yang ketiga ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, bahwa perkunjungan pastoral adalah lifestyle jemaat untuk berperan serta mewujudkan misi Allah. Jadi gaya hidup dari anggota jemaat kita dalam rangka mereka juga berperan serta untuk mewujudkan misi dari Allah. Tentu milik misi ya di dunia ini, di bumi ini adalah Allah. Itu yang kita kenal dengan istilah Missio Dei. Gereja itu bukan menjadi pemilik misi, tapi gereja penerima mandat misi yang diberikan atau dimandatkan oleh Allah, dan gereja melakukannya. Salah satu yang dilakukan oleh gereja adalah dengan melaksanakan perkunjungan pastoral. Yang kelima, perkunjungan pastoral adalah pelayanan pertolongan. Ini benar sekali ya, pelayanan pertolongan. Kita menolong siapa saja, menolong anggota jemaat kita. Kita melakukan perkunjungan pastoral. Yang keenam, bahwa perkunjungan pastoral adalah sentral pelayanan jemaat. Jadi perkunjungan pastoral itu sentral pelayanan dari jemaat. Jadi yang paling utama perkunjungannya. Teman-teman, keberhasilan pendeta dalam pelayanan di jemaat itu ukurannya bukan di mimbar. Sekali lagi saya mau katakan, ukurannya bukan di mimbar, tetapi bagaimana pendeta itu turun dari mimbar, keluar dari pastori, setiap hari dia memberi waktu untuk melakukan perkunjungan pelayanan di jemaat, terutama juga melakukan perkunjungan pastoral di jemaat. Yang ketujuh, perkunjungan pastoral adalah implementasi dari sikap kasih. Implementasi dari sikap kasih yang sekali lagi perkunjungan pastoral adalah implementasi dari sikap kasih yang penting yang diberikan oleh Yesus. Ya. Karena Yesus itu menjadi sumber ya, menjadi fokus dari kasih itu. Jadi Yesus ini kan milik dari kasih. Dia adalah kasih itu sendiri, sehingga kasih yang dilakukan oleh Yesus itu atau kasih yang dipraktikkan oleh Yesus itu adalah kasih yang dibarengi dengan empati. Itu kasih yang dibarengi dengan empati. Teman-teman sekalian, berbeda sekali ya kita memahami empati dan simpati ya. Kalau empati itu bagaimana kita mau menolong, bagaimana kita mau melihat orang lain dari sisi pergumulannya dia. Dari sisi dia telah mengalami pergumulan itu. Nah, kemudian simpati adalah bagaimana kita mau melakukan sesuatu atau bersimpati kepada orang lain, ukurannya dari diri kita sendiri. Itu perbedaannya ya. Kemudian teman-teman sekalian, bagian yang ketiga ya, tadi yang kedua ya, bagian yang ketiga ini istilah-istilah penting ini ya, istilah ini kadang-kadang melekat dan memang ada di jemaat ini. Yang selalu kita lakukan, kita sadar ataupun tidak kita melakukannya. Kadang-kadang kita melakukannya dengan definisi, dengan arti yang apakah kita menyamakan artinya atau kita membedakan atau kita memutarbalikan pengertian yang sesungguhnya dari istilah-istilah pelayanan yang memang ada di jemaat kita ya.
Yang ketiga itu percakapan pastoralia. Tadi perlawatan. Nah, yang kedua ya, yang ketiga ini percakapan pastoralia. Ya. Hal-hal yang berhubungan dengan percakapan pastoralia ini ya, kita lihat ya. Yang pertama adalah bahwa percakapan pastoralia merupakan pertemuan penggembalaan khusus dalam pelayanan hamba Tuhan. Jadi percakapan pastoralia itu penting juga karena dia memang diberi ruang untuk itu karena dia merupakan pertemuan khusus ya yang harus apakah dia diprogramkan oleh jemaat itu dan juga direncanakan oleh pendeta atau pastor atau gembala di jemaat atau orang yang melakukannya, tetapi yang pasti bahwa itu merupakan kegiatan secara khusus ya. Yang kedua, bahwa percakapan pastoralia merupakan cara untuk menemukan simpul nadi dalam pelayanan gereja. Jadi kenapa simpul nadi ini ditemukan dalam percakapan pastoralia? Karena memang dalam percakapan pastoralia itu dia teratur, ditata dalam sebuah program dan direncanakan dengan matang oleh pelaksana pastoral atau pelayan pastoral, dan di situ akan para pelayan pastoral atau pendeta gembala atau pastor melakukan pengkajian dan melihat simpul nadi dari dalam pelayanan gereja. Yang saya maksudkan dengan simpul nadi ini adalah pergumulan yang sudah semakin semakin berat yang terjadi, yang sebenarnya kalau kita tidak melakukan pengkajian, penelitian, kita tidak secara serius untuk melihatnya, ya kita anggap bukan masalah. Padahal itu adalah merupakan masalah gitu. Ya seperti itu maksudnya. Nah, bagian yang ketiga adalah percakapan pastoralia merupakan pembuka jalan kepada pelayanan pertolongan. Jadi percakapan pastoralia merupakan pembuka jalan pada pelayanan pertolongan PKP. PKP yang dimaksud adalah perkunjungan, konseling, pastoral. Nah, ini sudah semacam ada pengembangannya. Jika nanti pada percakapan pastoral itu pendeta atau gembala atau konselor atau pelayan pastoral menemukan atau melihat bahwa kasus atau pergumulan, permasalahan atau krisis dari anggota jemaat ini yang sedang ditangani ini sebenarnya sudah masuk kepada tahapan-tahapan yang dapat diselesaikan secara profesional. Dan karena itu, apakah pendeta itu dia punya kemampuan, kualifikasi untuk itu, atau kompetensi untuk itu, tetapi kalau memang dia tidak atau kurang punya kompetensi untuk melakukan penanganan atau pertolongan PKP, maka dia juga secara jujur dapat merujuk ya pergumulan atau krisis dari jemaat itu atau kasus atau orang yang dilayani itu kepada konselor-konselor yang profesional. Kemudian yang keempat adalah percakapan pastoralia merupakan cara untuk memperbaiki korelasi yang rusak bersama anggota jemaat. Ya, saya menggunakan istilah korelasi karena memang ini antar anggota jemaat ini terjadi semacam hubungan timbal balik jemaat yang A, jemaat yang B tentu punya kepentingan, punya kebutuhan secara timbal balik mereka, dan mereka saling membutuhkan, dan dengan adanya percakapan pastoralia maka itu juga menghasilkan korelasi yang baik antara anggota jemaat itu sendiri. Bagian berikut yaitu bagian E, bahwa percakapan pastoralia merupakan cara memperbaiki relasi yang rusak antara manusia dan Tuhan. Tadi untuk manusia dengan manusia atau anggota jemaat korelasi, tapi manusia dengan Tuhan saya menyebutnya sebagai relasi. Kenapa? Karena kita dalam kesadaran ya teman-teman, kita berjumpa dengan Tuhan dan kita berhasil untuk menjumpai Tuhan dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam meditasi kita, dalam kontemplasi kita. Tapi itu sebenarnya adalah karena izin dan kehendak dari Tuhan. Kalau tidak kehendak dari Tuhan, kita tidak akan menemukan Tuhan. Dan Tuhan maha kuasa. Sehingga itu relasi kita dengan Tuhan itu perlu dirajut. Perlu ditumbuhkan. Ya.
jika relasi itu mengalami keretakan atau kerusakan harus diperbaiki secepatnya. Dan melalui percakapan pastoralia, hal ini dapat terlaksana. Yang berikut bagian F, yaitu percakapan pastoralia merupakan cara gereja mentransformasi anggota jemaat dalam berkarakter Kristiani. Jadi dengan adanya percakapan pastoralia ini juga merupakan peluang dari gereja dapat mentransformasi anggota jemaat sehingga mereka dapat melakukan kehidupan mereka dalam berkarakter sebagaimana karakter Kristiani. Bagian G atau poin G, bahwa percakapan pastoralia merupakan cara penggembalaan terpusat dalam jemaat. Ini yang disebut dengan penggembalaan terpusat. Kenapa? Karena memang dia terprogram, terencana, dilakukan oleh jemaat itu bersama dengan pendeta, dengan tua, diaken, dan juga dengan atau pastor atau gembala di gereja masing-masing. Tetapi dia penggembalaan itu dapat dilakukan secara terpusat di jemaat. Kemudian teman-teman sekalian, pastoral counseling dalam pelayanan jemaat, tadi bagian ketiga ya, percakapan pastoralia. Kemudian ada juga yang dalam ibadah jemaat, teman-teman, kita juga menemukan adanya pastoral counseling. Misalnya khotbah, dalam khotbah itu tetap ada makna pastoral counseling. Kenapa makna pastoral ada di situ? Karena memang kita mengisinya dalam khotbah-khotbah kita. Gitu. Yang kelima, dalam PWG atau pembinaan warga gereja, kita juga menemukan pastoral counseling di situ atau penggembalaan di situ. Dalam katekisasi, materi tentang penggembalaan tentu ada, materi tentang pastoral. Dalam penggembalaan sakramen apalagi ya kita melakukan penggembalaan atau pastoral counseling dalam sakramen. Tergantung gereja itu dia menggunakan sakramen. Kalau kayak gereja kita itu menggunakan 2 sakramen, misalnya baptisan kudus dan perjamuan kudus. Yang kedelapan, penggembalaan pranika. Biasanya dalam penggembalaan pranika sangat perlu dilakukan percakapan atau dilakukan pastoral counseling. Kenapa? Karena ini gereja perlu mempersiapkan anggota jemaatnya dalam proses pernikahan, sehingga memang mereka nanti akan menghasilkan keluarga Kristen yang bahagia, yang berdampak bagi gereja dan jemaat. Yang berikut, penggembalaan orang sakit. Penggembalaan orang sakit juga penting ya, karena memang ini biasanya dan ini selalu ada dalam pelayanan gereja kita. Yang ke-10, perkunjungan syukur anggota jemaat. Ya, penting juga. Karena itu pastoral tidak hanya berhubungan dengan orang yang mengalami krisis, tapi orang yang mengalami sukacita, kebahagiaan, syukur, dia juga perlu pastoral counseling, ya. Misalnya orang yang sedang mengucap syukur karena dia memperoleh mobil baru atau usaha kapal penangkap ikan yang baru misalnya, dia perlu pastoral di situ. Kenapa? Untuk mau mengarahkan dia, mau mengerti supaya bagaimana dengan berkat, bagaimana dengan usaha yang ia akan jalani, itu akan menjadi usaha yang berdampak, usaha yang dapat memberkati ya, mereka akan menerima berkat kelimpahan dari Tuhan dan mereka juga akan membagi berkat-berkat itu bagi orang-orang yang membutuhkan misalnya begitu, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian pendampingan pastoral orang berduka ini juga penting ya, karena memang kita tidak ada orang yang berkeinginan untuk meninggal atau menghadapi kedukaan, karena ini adalah bersifat secara mendadak ya, dan karena itu maka perlu adanya yang namanya pendampingan pastoral bagi orang-orang berduka atau keluarga yang berduka. Teman-teman sekalian, kita masih melihat ya tadi berdasarkan peranannya. Sekarang kita masuk pada berdasarkan penanganannya ya. Berdasarkan peranannya masih kita melihat juga yang namanya konseling pastoral profesional, gitu. Konseling pastoral profesional ini sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah seperti pendidikan-pendidikan ya, pendidikan misalnya CPE, Clinical Pastoral Education, PCF, misalnya Pastoral Counseling Profession.
pendidikan dasar konselor pastoral, pendidikan profesi konselor pastoral. Dan hal ini kita sudah menemukannya di Indonesia ini, misalnya di Sulawesi Utara dan juga beberapa tempat yang memang sudah ada asosiasi-asosiasi atau lembaga-lembaga yang menangani atau secara praktisi mereka melakukan pendidikan-pendidikan profesi ya, pastoral counseling. Kemudian teman-teman kita akan masuk pada bagian B, yaitu pastoral counseling yaitu jenis pastoral counseling berdasarkan penanganannya. Itu. Kita melihat ada dua sebenarnya ya di sini berdasarkan penanganan, yaitu yang pertama personal pastoral counseling, kemudian yang kedua grup pastoral counseling. Jadi personal pastoral counseling atau pastoral counseling individual ini dilakukan ya. Alasannya dilakukan dan bagaimana melakukannya, bagaimana melaksanakannya, karena pelayanan ya terhadap atau penanganan terhadap personal pastoral counseling ini tentu dilaksanakan berdasarkan kasih. Karena itu penting sekali ya, kasih. Orang yang sudah melaksanakan kasih atau akan melaksanakan kasih, tentunya dia jika menjadi seorang konselor pastoral pasti dia akan dia mampu untuk melakukan tugas empati. Karena kasih lalu pada akhirnya dia dibarengi dengan empati. Kemudian sifatnya fleksibel adaptif ya. Jadi dia fleksibilitas ya, fleksibel lalu dia adaptif, dia mampu menyesuaikan. Personal pastoral counseling seperti itu. Dan kemudian mempunyai indikator atau mempunyai ukuran. Ya, bagaimana mau melakukan layanan terhadap personal pastoral counseling atau pelayanan pastoral counseling individual, maka penanganannya tentu mempunyai indikator atau mempunyai ukuran. Kita mengukur perkembangan dari tahap-tahap penyelesaian pelaksanaan PKP yang kita lakukan terhadap konseli atau terhadap anggota jemaat yang kita tolong, maka kita lihat indikatornya seperti apa. Kemudian penanganannya bertahap. Ini penting sekali ya, karena memang menangani konseli atau menangani anggota jemaat yang bergumul, ya, ditangani secara profesional itu tentu kita harus melakukan bertahap. Tidak hari itu satu kali PKP yang kita lakukan lalu kita langsung selesai, kita langsung terminasi, kita langsung tutup. Tidak, teman-teman. Kita harus lakukan itu bertahap karena kita akan melihat perkembangannya. Yang kemudian nomor 5 adalah penanganannya terfokus. Ya, penanganan terfokus benar. Kita akan memfokuskan pada krisis atau akar masalah yang telah dihadapi oleh orang yang mengalami krisis itu, sehingga kita akan tangani itu secara terfokus ya. Yang keenam, aplikatif dan evaluatif. Ya. Dia hasil penanganan yang kita lakukan ini akan teraplikasi baik bagi diri konselor itu sendiri ataupun bagi konseli atau bagi anggota jemaat yang terkait di dalamnya atau orang-orang dekatnya. Jadi punya dia aplikatif dan evaluatif. Kemudian yang ketujuh ini penting juga, yaitu bersifat mengutus. Kenapa dia bersifat mengutus? Karena konseli atau anggota jemaat atau orang yang kita sudah tolong lalu dia sudah menyatakan sendirinya, dia mengakui sendiri bahwa dia sudah mengalami pemulihan, dia sudah sembuh, dan dia sudah menerima kenyataan yang ada, dan dia akan siap untuk menjalani memaknai kehidupan yang baru dalam hidupnya. Maka dengan demikian dia adalah merupakan konseli yang akan berubah statusnya menjadi orang yang siap diutus. Dia siap diutus untuk menjadi konselor baru bagi orang-orang di sekitarnya dia. Orang-orang yang dia jumpai, dia dapat bersaksi bagi mereka tentang peristiwa-peristiwa hidup yang pernah ia jalani, dan itu akan menjadi pelajaran buat orang lain. Kemudian yang kedua yaitu grup pastoral counseling. Grup pastoral counseling di sini penting sekali ya. Karena grup pastoral counseling ini atau yang kita sebut dengan istilah pastoral counseling kelompok ya, penting. Yang di dalamnya terdiri dari konseling pastoral dalam ibadah jemaat, konseling pastoral dalam pelayanan jemaat, konseling pastoral dalam ibadah keluarga,
konseling pastoral kategorial, konseling pastoral keluarga, konseling pastoral kelompok. Ini penting juga yang juga dilakukan oleh di dalam jemaat. Teman-teman sekalian, saya kira materi kita hanya sampai di sini dan semoga materi ini akan berkenan pada kita dan kita juga nanti akan lanjut pada materi selanjutnya. Bagi pendengar sekalian yang sudah mengikuti atau bersama-sama belajar dengan materi ini, jangan lupa ya di subscribe, jangan lupa juga di like, diberi komentar. Kalau ada pertanyaan silakan diberi komentar supaya ini akan membantu ya, dan juga di-share kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain supaya mereka juga boleh menikmati ya, mereka juga boleh menikmati materi yang ada. Terima kasih.